Shalom, selamat malam saudara. Jumpa lagi dalam Rema Renungan Malam. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius 17 ayat 14 sampai 18 yang demikian firman-Nya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan terjadi di daerah Kaisarea Filipi. Ada seorang yang datang kepada Yesus memohon belas kasihan karena anaknya sakit ayan dan sangat menderita. Sakit ayan merupakan sakit yang mengganggu otak. Itulah yang menyebabkan badannya menjadi kaku dan kejang-kejang. Pada waktu itu, orang beranggapan bahwa sakit ayan ini disebabkan karena kerasukan setan. Anak itu sangat menderita karena sering jatuh ke batu-batuan dan air. Setan yang merasuki anak itu juga sering membanting badan anak itu ke tanah. Mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Itulah penderitaan yang dialami oleh anak tadi. Sudah dibawa ke para murid, tapi tidak ada yang dapat menyembuhkan. Lalu siapa yang akan menolongnya? Orang sakit tentu mengharapkan kesembuhan sehingga ia bisa sehat kembali pulih dan dapat menjalani hari-hari dan aktivitasnya dengan merdeka tanpa hambatan suatu apapun, menjalani aktivitasnya dengan nyaman. Saudara, pada zaman dulu sakit itu dianggap karena kerasukan setan. Akan tetapi pada konteks saat ini sakit itu dapat berasal dari diri kita sendiri. Misalnya pola hidup yang tidak baik dan tidak seimbang, pola pikir, atau perspektif kita yang cenderung negatif, memandang kehidupan ini dengan sinis, kurangnya kita dalam mengendalikan emosional, mengendalikan diri, dan itu semua dapat menyebabkan psikis kita terganggu. Kita terus berada dalam kesedihan, kekhawatiran, ragu, putus asa, malas yang berkepanjangan, terus berpikir tidak baik. Dalam hati kita ada kebencian, iri hati, dendam. Hati-hati. Inilah sakit yang dapat dialami oleh setiap orang. Saudara, menurut WHO, Kesehatan Dunia, ada 3 kriteria sehat jiwa. Yang pertama, merasa bahagia atau nyaman dengan diri kita sendiri. Kita tidak berusaha menjadi orang lain. Kita bisa menerima keadaan fisik kita, keluarga kita, latar belakang kita menerimanya dengan sukacita. Yang kedua, merasa bahagia dan nyaman dengan orang lain. Kita sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu, kita diberi kebebasan untuk mengatur diri kita sendiri dan memiliki privasi. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Maka kita perlu bersosialisasi, membangun hubungan dan memiliki komunitas yang saling membangun supaya kita semakin bertumbuh dan berkembang menjadi orang dengan energi positif. Lalu yang ketiga,
memiliki kekuatan di dalam kelemahan. Kita mengenal diri kita sendiri. Kita tahu apa yang menjadi kekuatan kita, kelemahan kita, kerapuhan, keterbatasan, dan ketidakberdayaan kita. Dan kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi, dan menjadi tenang dalam menghadapi suatu keadaan. 3 kriteria ini yang mencerminkan keadaan sehat jiwa atau psikis. Dengan psikis yang sehat, kita dapat menjalani hari-hari dengan bahagia dan merdeka. Sebab tidak ada belenggu yang membebani pikiran dan batin kita. Sekarang, bagaimana dengan keberadaan diri kita? Malam ini kita akan bersama-sama menilik diri kita. Kita berefleksi, apakah kita sudah menjalani hidup ini dengan merdeka, dengan bahagia, atau justru penuh dengan tekanan dan penderitaan? Jika saat ini kita berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kesehatan psikis kita terganggu, menjalani hari-hari dengan tidak bahagia, berbeban berat, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, bersimpuh di hadapannya dan memohon belas kasihan supaya Tuhan menolong kita dan membebaskan belenggu yang mengikat kita. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus memohon belas kasih-Nya, Kristus yang Maha Kasih penuh cinta akan menolong kita, menyembuhkan kita, sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Kita memiliki semangat dan dapat melanjutkan peziarahan kehidupan dengan bahagia, mengucap syukur, dan batin yang tenang dan damai. Tidak ada salahnya juga kita meminta bantuan profesional jika itu dibutuhkan. Tuhan pun bisa memakai siapapun untuk menolong kita. Tuhan memberkati. Amin.